وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum, para jamaah, para pendengar yang saya muliakan. Ada satu surat di dalam Al-Quranul Karim yang urgensitasnya atau nilai pentingnya itu dalam kehidupan kita diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan ungkapannya, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'athum." Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya manusia itu mentadabburi, merenungkan surat ini, maka itu sudah cukup buat mereka. Lawasi'athum. Tentunya maksud dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, surat ini kalau ditadabburi sudah menjadi sebuah penuntun dan petunjuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupan yang benar, kehidupan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita hanya belajar surat ini kemudian tidak perlu surat-surat yang lain. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau seandainya manusia mentadabburi surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi manusia-manusia beruntung, menjadi manusia-manusia yang bisa menjalani kehidupan dengan baik di dunia maupun di akhirat. Dan surat ini juga terlihat pentingnya atau terlihat urgensitasnya, pentingnya surat ini ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berjumpa, mereka saling bertemu, ya, dua orang di antara mereka bertemu, kana rajulani min ashabi Rasulullah idza iltaqaya lam yatafarraqa illa ay yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar surat al-'asr. Ketika seseorang bertemu dengan saudaranya, ini di masa sahabat Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan berpisah kecuali salah satu dari keduanya membacakan surat ini. Jadi sebelum berpisah, ya, mereka membacakan surat ini, kemudian mereka mengucapkan salam, lalu mereka berpisah. Ya, ini juga menunjukkan pentingnya surat ini, ya, sehingga menjadi bahan nasihat ketika mereka saling berjumpa. Surat apakah ini? Ini surat yang insya Allah kita semua menghafalnya, dan surat ini juga sering kita dengar dari lisan para imam-imam salat kita, ya. Karena surat ini sangat-sangat pendek sekali. Surat yang kita maksud adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Pendek, singkat, tapi sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i memiliki kandungan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Asr. Surat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan sumpahnya Allah, wal 'asri, demi masa, demi waktu. Al-Asr memang memiliki banyak tafsir. Ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan Al-Asr itu waktu asar.
Ada menafsirkan al-asr itu waktu antara terbenamnya matahari ya sampai waktu berikutnya. Ada yang menerjemahkan al-asr itu ya waktu. Ada yang menerjemahkan al-asr itu usia manusia. Dan semua pendapat itu merupakan pendapat yang benar. Kalau diringkas atau disingkat atau disimpulkan bahwa al-asr itu bisa kita terjemahkan demi waktu atau demi masa atau demi usia manusia. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu di dalam Al-Qur'an, maka sesuatu itu sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu memiliki urgensitas, ada nilai pentingnya dalam kehidupan manusia. Karena Allah tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang tidak penting. Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan para ahli tafsir dan juga para ulama menyatakan bahwa sumpahnya Allah di dalam Al-Quran itu muncul karena beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor pengingkaran manusia terhadap sesuatu yang dijadikan objek sumpahnya Allah. Atau Allah bersumpah selain untuk meneguhkan apa yang diingkari oleh manusia, Allah juga bersumpah untuk meneguhkan sesuatu yang diremehkan oleh manusia. Maka dengan sumpahnya itu Allah ingin menekankan pentingnya ini, dan ini adalah sesuatu yang ada, yang tidak mungkin diingkari dan memiliki urgensitas yang sangat tinggi. Al-Asr, ternyata Allah bersumpah dengan apa ma'asyiral muslimin? Dengan waktu. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Ya, ada pesan kepada kita semua, jagalah waktu kalian. Perhatikanlah wahai manusia waktu-waktu kalian. Usia-usia kalian. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Lafi khusrin. Manusia semuanya berada dalam kerugian. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan rugi, itulah rugi yang sesungguhnya. Kalau Allah mengatakan rugi, itulah rugi yang sesungguhnya. Kalau manusia mengatakan kepada Anda, kepada saya, kamu rugi, belum tentu saya betul-betul dalam kerugian. Karena pandangan manusia, konsep rugi menurut manusia itu berbeda-beda. Tapi kalau Allah mengatakan mereka termasuk orang-orang yang merugi, Anda termasuk orang-orang yang merugi, maka ketahuilah itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Seluruh manusia berada dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan khawatir, Allah mengecualikan. Ada golongan-golongan yang tidak termasuk orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Itulah golongan orang-orang yang tidak merugi. Dan iman itu bukan hanya sekadar ucapan. Iman itu adalah keyakinan, kepercayaan, dan pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Allah Azza wa Jalla sebagai ilah, sebagai Rabb, meyakini apa yang dibawa oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan semua yang diturunkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya, dan keyakinan tersebut, pembenaran tersebut berdampak pada sikap dan perbuatannya, yaitu amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan imannya mendorong dia untuk menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan amal-amal kebaikan. Amal saleh. Amal saleh itu adalah amal yang
tidak bertentangan ya, dengan perintah Allah dan Rasulnya. Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan dilakukan dengan tulus, ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah. Itulah amal soleh. Orang beriman dan beramal soleh, golongan yang keluar dari kerugian. Tapi ternyata surat ini tidak berhenti sampai iman dan amal soleh saja. Illal ladzina amanu wa amilu salihat, orang-orang kecuali orang beriman dan beramal saleh, ternyata Allah Subhanahu wa taala tambahkan wa tawasau bil haqq. Orang-orang yang saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati dalam hal kebenaran. Jadi keimanan kita dan amal saleh kita, amal saleh yang kesalehannya untuk diri kita itu ternyata belum menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terlepas dari kerugian. Ada syarat yang lain agar kita terlepas dari kerugian. Apa itu? Menyebarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, mensalehkan saudara-saudara kita. Tidak hanya puas dengan kesalehan dirinya, tapi dia berupaya untuk mensalehkan saudara-saudaranya. Dia berupaya untuk menyebarkan al-haq, menyampaikan al-haq. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Dia ajarkan kebenaran kepada orang lain. Dia sampaikan kebenaran kepada orang lain. Ya. Menyampaikan kebenaran itu entah dengan lisan kita, atau dengan program-program kita, ya, program-program dakwah kita. Kita punya kontribusi dalam menyebarkan al-haq. Itulah manusia-manusia yang bahagia dunia wal akhirah. Jadi kesalehan pribadi belum cukup. Hati-hati dengan kesalehan yang menipu diri kita. Apa itu? Kesalehan yang mana kesalehan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ada sebagian saudara-saudara kita yang ketika diajak untuk memikirkan tentang permasalahan umat, ya mereka mengatakan, biarkan saja. Ya, dia asyik dengan zikirnya, dia asyik dengan ibadahnya, dia tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan umat Islam, tidak peduli dengan apa yang terjadi, tidak peduli dengan kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi umat Islam. Maka orang-orang seperti ini sekalipun dia ahli rukuk dan sujud, dia belum keluar dari kerugian. Karena dia belum menjalankan syarat untuk keluar dari kerugian itu apa? Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Dan di dalam ayat ini, di dalam surat ini, Allah menyebut al-haq, kebenaran yang menjadi bahan dakwanya. Dan juga Allah menyebutkan kesabaran secara khusus. Kenapa sabar? Karena kesabaran itu ma'asyiral muslimin merupakan kekuatan ya, yang menguatkan diri kita untuk selalu bisa menjadi orang-orang yang beriman, beramal saleh dan berdakwah. Karena tanpa kesabaran, orang tidak akan bisa mempertahankan imannya. Tanpa kesabaran, orang tidak akan istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tanpa kesabaran, orang tidak ada istiqamah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah, kata Allah. Wasta'inu, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong, penopang hidupmu. Bis sabri, kesabaran. Maka itulah surat yang menjelaskan kepada kita semua bagaimana meraih kehidupan yang menguntungkan. Bagaimana meraih kehidupan yang tidak merugikan kita. Dengan apa ma'asyiral muslimin? Dengan memupuk iman kita, menumbuh kembangkan iman kita, menjaga iman kita, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tergolong sebagai amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Kemudian tidak hanya itu, kita pun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah aktivitas yang seharusnya mengisi waktu-waktu kita. Waktu ini merupakan aset yang sangat berharga. Waktu dan umur merupakan aset yang sangat-sangat berharga. Apalagi nanti di hari kiamat, ketahuilah bahwasanya umur kita, usia kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanyaan Allah di padang mahsyar di hari kiamat kelak
adalah Allah akan bertanya an umrih. Allah akan bertanya kepada seorang tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Maka perhatikan waktu, maka perhatikan usia kita, dan mari kita isi usia kita untuk dengan aktivitas-aktivitas, sekali lagi aktivitas yang menumbuh kembangkan iman, dan aktivitas yang tidak keluar dari jalur amal saleh, terutama aktivitas dakwah di jalan Allah. Siapapun kita, siapapun Anda, berdakwalah di jalan Allah. Berdakwah itu tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi khatib, tidak harus jadi imam, ya. Anda berada di lembaga dakwah, Anda telah berkontribusi dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Mereka berkontribusi untuk menyebarkan atau membuat program-program ceramah-ceramah pendek, ya. Siapapun yang terlibat, maka dia telah melakukan amal saleh dan juga berpartisipasi dalam tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jangan pernah menjadi muslim yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير